lewat atasmu waktu pernikahan. Kenapa kok kamu enggak menjaga agamamu dengan menikah? Ini umurmu ini sudah 25, 27 tapi kok enggak nikah, kenapa? Qala la astati', jawabannya saya enggak bisa. Kenapa? Hatta ukmila tadris, saya mau dakwah. Saya mau ngajar. Ini omongan buat yang sudah lulus, yang sudah ngajar tapi masih enggak mau nikah. Ya. Ditanya kenapa kok? Kalau ana ma atazawwaj nisa ana atazawwaj ilim. Ya. Ya apa ini orang yang seperti itu? Kan ada. Itu di bawah kitab maktabah itu ada kitab namanya Ulama ul-Uzzab. Bukan ulama kecil yang ikhtarul uzubiyah ala nikah, memilih enggak nikah. Sampai meninggal Imam Nawawi, Imam Syirazi. Dan banyak ulama yang enggak mau nikah karena sudah waktunya semua buat ilmu. Ini ada orang sudah ngajar, sudah selesai taklim, tapi enggak nikah-nikah. Jadi ini omongan bukan buat ente. Ente justru kalau nikah ini mengherankan. Taklim belum beres, suat doa. Yang merasa tersinggung, yang jangan merasa tersinggung. Ya. Yang umur masih 20, 21 ribut njaluk suat doa. Karena pernah di pondok ini dulu, subuh-subuh anak bangun, ada tolabah nunggu anak di depan rumah. Anak kira mau izin, mau berhenti, mau Ustaz, anak berana zuat Ustaz. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini belum, masih taklim, masih itu belum waktunya. Ini yang diomongkan ini yang sudah ngajar, sudah dakwah, tapi tidak mau zuat. Alasannya mengikuti Ibnu Idris, ente kata beliau. Wa ka'annahu fi madhab Abi Hanifah, seakan-akan ente ini mengikuti madhab Abu Hanifah, Ibnu Idris, yakni Imam Syafi'i. Aslinya huwa fi madhab Iblisil Khasis, ente dibohongi sama iblis. Walam nadri idza talat fil uzubi alaihim sinun. Kita enggak tahu, orang kalau enggak nikah-nikah sudah umurnya 25, 26 enggak nikah-nikah. Kaifa yaf'aluna fi azmanin amat fiha syurur. Yang zaman dulu aja yang tidak seperti zaman sekarang, maksiat dan kebebasan itu bahaya. Apalagi zaman kayak sekarang. Ente mau zina, mau ketemu perempuan, kalun-alun aja. Anwa wa ajnas. Mau pilih yang kurus, gemuk, setengah, yang waras, yang mahrum, semua lengkap. Ya. Ini zaman seperti itu. Itu aja orang-orang nggak boleh telat nikah. Apalagi zaman fitnah seperti sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berdalihkan ilmu, jangan berdalihkan dakwah, kau tinggalkan nikah. Kemudian keadaan mereka ini seperti yang disifatkan oleh Allah yang menciptakan mereka. Ya. Mereka orang-orang yang dihiasi dengan keburukan amalnya. Dia menyangka bahwa meninggalkan pernikahan ini sesuatu yang baik. Ya, padahal kebalikannya. Ya. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah untuk siapa yang diinginkan dan menyesatkan siapa yang diinginkannya. Ada satu cerita dari Tawus tabi'in, muridnya Sayyidina Umar, ya, Ibnul Khattab. Beliau berkata kepada seorang namanya Abi Zawaid, Abi Zawaid, apa yang membuatmu enggak nikah-nikah? Tak kasih tahu ya, orang enggak nikah itu sebabnya biasanya cuma dua. Fujur itu rusak, jajan. Buat apa nikah? Wong tujuannya cuma kumpul dan dia bisa jajan. Atau yang kedua, ajaz itu lemah syahwat.
Jadi kalau ada orang tidak nikah umur 27, 28 bisa dihukumi. Ini kalau tidak lemah syahwat, la'ab. Main yang nggak bener. Ya. Kemudian wa kana Sayyidina Umar yaqul, dan Sayyidina Umar beliau mengatakan inni la aksya'ir minasyabab. Aku kaget, aku tercengang, aku kaget ya. Irta'at, merinding melihat anak muda nggak punya istri ya. Padahal aku yang sudah tua ini, kalau tidak sisa dari umurku kecuali 3 hari, jadi anak ini kurang 3 hari mati, tapi anda punya istri. Beliau mengatakan la ahbabtu an atazawwaja fihinna. Aku isi 3 hari sebelum matiku dengan aku menikah. Jangan sampai meninggal dalam keadaan aku nggak punya istri. Dalam Ihya seperti ini riwayat disebutkan, li'anni akrahu an alqallaha wa ana azib. Karena aku nggak mau sampai ketemu Allah dalam keadaan azib, nggak nikah. Bayangkan ini sudah tua mau mati. Ya. Tapi dia kalau daripada ketemu Allah dalam keadaan jomblo, ya, mending zuat. Hatta zuatnya kayak Jidi Abdullah itu, umurnya 100 lebih nikah. Ya istrinya sudah jelas umurnya masih 19 atau berapa. Ngelayani aja, ngelayani makan, ngambilin itu. Yang penting tidak mau meninggal dalam keadaan tidak beristri. Warawa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala dakhala ala Rasulillah rajulun, datang seorang kepada Rasulullah namanya Akaf bin Bishr At-Tamimi dari Bani Tamim, namanya Akaf. Rasul berkata, "Ya Akaf, kau punya istri?" Qala la, enggak punya istri. Qala wala jariyah, atau kau punya budak perempuan untuk melampiaskan syahwatmu? La, enggak punya juga. Hah? Wa anta musirun bi khair, ente mabsud, ente sehat, enggak sakit penyakit, enggak lemah syahwat, juga enggak krisis ekonomi, ya, punya fulus, punya, enggak sakit, enggak. Kata Rasulullah, idzan anta min ikhwani syayatin. Kalau gitu ente ini termasuk saudaranya syaitan. Kenapa saudaranya syaitan? Mubadzirin, punya fulus, punya semua tapi tidak nikah. Atau ikhwanus syayatin. Imma antakun min ruhbanin nasara fa anta minhum. Kalau kau seperti ini, apakah kau ini mencontoh para pendeta-pendeta Nasrani? Maka kau bersama mereka. Atau kau seperti kami, umat Islam, fasna kama nasna. Maka perbuatlah seperti apa yang kita buat. Lau kunta fin nasoro, kebangetan kau wahai Akaf. Kau ini kalau Nasrani bukan Nasrani biasa. Kunta min ruhbanihim, kau ini pendetanya. Karena yang tidak mau menikah orang Nasrani itu para pendetanya nggak mau nikah. Ya, karena beranggapan Nabi Isa itu yang dianggap Yesus oleh mereka sampai diambil berkhidmat untuk umat tidak menikah. Maka dalilnya, maka para pendeta tidak nikah. Kalau dalam Ihya disebutkan Sayyidina Isa itu tidak nikah dulu. Tapi nanti ketika diturunkan di muka bumi ini, ketika melawan Dajjal, punya sisa waktu, beliau mengatakan insya Allah dia akan menikah. Ya, semoga ente jadi mertuanya nanti kalau Nabi Isa zuat. Jadi ente kalau punya anak harim jangan dizuatkan, tunggu Nabi Isa, mungkin lagi cari jodoh. Tapi tidak mungkin Nabi Isa cari mertua kayak ente gini. Syirarukum uzabukum, orang yang paling buruk di antara kalian ini yang enggak nikah. Wa aradhil mautakum uzabukum, yang matinya enggak enak di antara kalian tuh biasanya yang enggak nikah-nikah. Abis syayatin, apakah dengan syayatin? Tamrusun di situ mumarisun. Ya, kalian ya dipermainkan oleh syaitan.
Ketahuilah syaitan itu enggak punya senjata yang paling mujarab, senjata yang paling ampuh untuk mengganggu orang soleh seperti wanita. Orang soleh aja digodanya syaitan dengan perempuan. Wahak ya bentar. Illal mutazawijun, kalau sudah nikah beda. Ulaikal mutahharun, mereka akan dibersihkan dan disucikan. Al mubarraun minal khana, mereka akan dijauhkan dari pengkhianatan, perselingkuhan. Waihak ya akaf, aduhai engkau wahai akaf, tazawwaj, nikah ya. Innahunna, karena sesungguhnya wanita itu sawahib Ayyub, yang menemani Nabi Ayyub, yang menemani Nabi Dawud, yang menemani Nabi Yusuf, dan yang menemani Kursuf. Bishr bin Atiyah berkata, man Kursuf ya Rasulullah? Siapa itu Kursuf ya Rasulullah? Kursuf itu laki-laki ahli ibadah, ada di pesisir pantai di satu tempat sana, ibadah 300 tahun, 300 tahun ibadah. Orang zamannya Ambiya itu kalau ibadah 300 tahun, ente mondok 3 tahun suruwet. Ya, ini dulu ibadah di pesisir laut, kayak ente kemarin di laut itu. Ya, ini 300 tahun. Nah ini awak muntek dipangani nyamuk. Ya. Ente sehari mulai wis biru kabeh. Ya. Ini 300 tahun di pesisir laut ibadah sama Allah. Kemudian yasumun nahar wa yakumul lail, pagi puasa malam ibadah 300 tahun. Kemudian dia kafar billahil azim min sabab imro'ah, gara-gara perempuan dia murtad, kufur, gara-gara cinta dengan perempuan. Dan dia tinggalkan ibadahnya yang begitu banyak ya. Akhirnya istadrakallah, dibantu sama Allah, diingatkan, ditegur sama Allah ya. Akhirnya taubat, dan setelah itu dia nikah benar. Wayhak ya akaf, aduhai engkau wahai akaf, tazawwaj wa illa fa anta minal mudzabdzabin. Gak jelas kamu ini kalau gak nikah itu mudzabdzab ente. La ilaha ula wa la ilaha ula, Islam enggak, Nasrani yo enggak, repot ente ki agamamu apa. Jadi kalau ente lihat ada orang enggak zuat-zuat ditanya, ente agama apa ente ini? Mau tak bilang Nasoro Jumatan, mau tak bilang Muslim enggak zuat, tak ngerti anak. Ya, mudzabdzabin. Qala zawwijni ya Rasulullah. Terus langsung kena omongannya Nabi seperti itu, nikahkan aku ya Rasulullah. Nabi enggak banyak ngomong, langsung mengatakan apa? Zawwajtuka Karimah binti Kalthum al-Himyari. Kunikahkan kau dengan seorang wanita namanya Karimah binti Kalthum al-Himyari. Nikah sudah. Ya, wa qauluhu tamrusun al-fawqiyah wa sukun mim minal mumarasah walaha ma'ani mihmul abatun nisa wa al-hadha. Ya, yang penting itu jangan sampai ighra'i syaitan, ini godaannya syaitan, waswasati, yang untuk mengajak engkau bermain dengan perempuan yang bukan mahram ya, dan tidak menikah ya, mungkin perselingkuhan atau perzinaan maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sudah lulus sekolah taklim, mondok, umur sudah cukup 20 berapa? Nikah itu usia berapa? Kalau Rasulullah mengajarkan man istata'a minkumul ba'ah, ya, yang bisa tanggung jawab pokoknya. Ya. Bukan ada batasan umur, sunnah umur 25 itu tidak ada. Kalau sunnah umur 25, ente cari janda umur 40. Karena Nabi nikah dengan seorang janda umur 40. Ibrahim, mana Ibrahim? Ini ajak pulang. Ini sama iya, tak usah nangis. Oh iya. Ayo Ibrahim, antar pulang. Ya pulang. Ya, jadi nikah tergantung, pokoknya musir bi khair, mampu,
dan dia punya syahwat yang harus dibenerin, dijaga, terus tanggung jawab, akil, bisa didik istri dan anaknya. Ya, sekarang itu nikah itu mungkin ya usianya minim paling cepat itu 21, karena Sayyidina Ali nikah 21 sama Sayyidatuna Fatimah. Ya, paling cepat 21. Kalau mau yang matang 23 sampai 25. Taklim semua. Setelah itu 25 lebih terlambat sudah. Ya. Anak waktu dari Hadramut, waktu mau pulang ziarah ke Habib Ali Masyhur, Mufti Darim, wasiatnya beliau diantaranya sepulang dari Hadramut pertama kali, ya, sambil dakwah sambil ngajar pertama kali tahasson bin nikah dulu. Pulang dari Hadramut pertama kali nikah, baru nanti sambil dakwah sambil ini. Kalau ndak ente belum nikah ente dakwah ceramah terus depan ente harim, wah wis buyar kabeh. Ya. Bab takziah, bab khitanan, gak nyambung wis. Ya. Tak karu-karuan. Ya, orang kalau enggak punya ya fa innahu aghaddu lil basar. Ya kan nikah itu jaga mata. Jelalatan karena belum nikah. Kalau sudah nikah ya hilang jelalatannya, ini hilang. Kalau sudah nikah jelalatan, ya nikah lagi. Biar enggak jelalatan lagi. Sampai 4, buta ente habis itu. Tak ndelok seumur hidup intinya. Wallahu a'lam bi shawab.